Dengar baik-baik Azahra, aku akan membalaskan kematian Mira. Siap-siap saja, keluarga kamu akan aku hancurkan satu persatu. Sambung Aira yang mengancam Azahra. Kita lihat saja nanti siapa yang akan hancur. Jawab Azahra. Mereka pun saling menatap tajam. Dan seolah-olah tengah memberikan ancaman pada orang yang ada di hadapan mereka. Aira pun pergi meninggalkan Azahra dan menghampiri Cecilia untuk segera pergi meninggalkan acara itu. Cecilia, lebih baik kita pergi sekarang juga dari sini. Ucap Aira pada Cecilia. Tanpa menjawab perkataan Aira, mereka pun langsung pergi dari acara itu. Bukan hanya Aira dan Cecilia yang pergi dari acara itu, Tasya, Arya, Delon dan Azahra pun pergi dari acara itu karena memang mereka tidak pernah ingin hadir di acara di mana banyak orang yang mencari muka. Mereka semua pamit pada keluarga Wirawan walaupun sebenarnya tidak ingin. Namun tetap saja mereka melakukannya karena mereka datang baik-baik, maka pergi pun harus baik-baik. Setelah memakan waktu hampir 1 jam mereka pun sampai di kediaman Azahra. Mereka langsung masuk ke dalam rumah. Azahra langsung masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu dengan sangat kencang. Ada apa dengan Azahra? Tanya Mona. Dia tadi bertemu dengan wanita yang mirip dengan Mira. Jawab Delon. Lalu bagaimana? Tanya Mona kembali. Kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Karena mereka tadi berbicara hanya berdua. Jelas Delon kembali. Sedangkan di dalam kamar Azahra tengah memandang sebuah foto saat Azahra dan teman-temannya masih SMA dulu. Foto di mana terdapat foto Mira di dalamnya. Harusnya kamu tidak melakukan itu padaku dulu, Mira. Dan mungkin semua ini gak akan terjadi. Ucap Azahra. Dan sekarang kamu lihat anak aku yang terkena imbasnya atas kesalahan kamu. Aku tidak tahu siapa yang memberikan informasi yang salah pada saudara kembarmu atas kematianmu. Kenapa semua ini harus terjadi? Ucap Azahra kembali. Tapi jangan salahkan aku kalau aku melakukan sesuatu pada Aira kalau sampai dia berani mengganggu keluargaku. Sambung Azahra. Ceklek. Delon masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk Azahra agar lebih tenang. Delon membalikkan badan Azahra agar menghadap padanya. Delon pun mengarahkan Azahra agar menatap matanya. Sudahlah sayang, tidak perlu dipikirkan lagi. Aku yakin semua akan baik-baik saja. Ucap Delon menenangkan Azahra. Azahra pun langsung memeluk Delon dan membenamkan wajahnya di dada bidang Delon. Ya udah, kita temui Arya dan Tasya dulu di bawah. Mereka mau pamit pulang. Ucap Delon. Apa mereka tidak bisa tinggal di sini saja? Ucap Azahra. Delon pun hanya menggelengkan kepalanya. Mereka pun turun untuk menemui Arya dan Tasya. Mah, kita pulang dulu ya. Ucap Arya. Tapi sayang, Mah, Mama tidak perlu khawatir, kami pasti bisa menjaga diri kita dengan baik. Ucap Arya memotong ucapan Azahra. Karena Arya tahu kalau Azahra saat ini tengah cemas padanya. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati. Jaga Tasya dan juga Axel baik-baik. Kalau terjadi sesuatu kamu harus cepat menghubungi kami ya. Ucap Azahra. Iya Mama. Jawab Arya. Arya dan Tasya pun langsung pergi dari kediaman Azahra dengan Axel yang ada di dalam gendongan Tasya. Karena hari sudah semakin larut. Setelah memakan waktu selama 45 menit mereka pun sampai di kediaman mereka. Tasya langsung membawa masuk Axel ke dalam kamar sedangkan Arya pergi menemui Black. Tasya yang kini sudah terlalu lelah langsung tertidur di samping Axel yang dibaringkan di tempat tidur. Namun secara diam-diam ada orang yang masuk ke kamar Tasya melalui jendela secara. Sebelumnya Tasya sudah merasakan sesuatu yang aneh sehingga Tasya pun pura-pura tertidur. Dengan mata yang sedikit terbuka Tasya bisa melihat kalau orang itu memakai baju yang biasa dipakai oleh anak buah Black yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di kamar Tasya. Namun kalau dilihat dari wajahnya Tasya tidak pernah melihat orang itu sama sekali. Tasya terus berpura-pura tertidur. Sampai pada saat orang itu mencoba untuk mengambil Axel. Tasya pun langsung menendang orang itu sampai orang itu jatuh tersungkur. Siapa kamu? Tanya Tasya. Rupanya kamu hanya berpura-pura tidur. Memang patut diwaspadai orang seperti kamu itu. Ucap orang itu. Orang itu pun melawan Tasya dan berusaha untuk melukai Tasya dan mengambil Axel. Namun sayangnya Tasya menjadi sangat lincah dan lihai dari sebelumnya. Dan saat orang itu akan mengarahkan senjata tajamnya pada Tasya, namun sebelum itu terjadi orang itu sudah lebih dulu pingsan karena mendapat pukulan yang sangat kencang dari belakang yang dilakukan oleh Arya.
Bawa dia, ucap Arya pada Black dengan menatap tajam orang itu. Awas nanti matamu keluar kalau menatap orang seperti itu terus. Ucap Tasya. Arya pun langsung menengok ke arah Tasya dan dengan cepat Arya pun mendekat dan memeluk Tasya dengan sangat erat. Kau tidak apa-apa kan? Tanya Arya dan Tasya pun langsung mengangguk dan tersenyum pada Arya. Syukurlah kalau begitu, ucap Arya yang mencium kening Tasya. Tapi siapa yang menyuruh orang itu untuk melakukan itu kepadaku dan Axel? Ucap Tasya. Aku tidak tahu, sebaiknya kita pergi beristirahat dan biarkan itu menjadi urusan Black saja ya. Ucap Arya yang membelai rambut Tasya. Baiklah. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kalau kamu akan segera memberitahuku kalau kamu sudah mengetahui siapa yang menyuruh orang itu. Ucap Tasya dan Arya pun hanya mengangguk. Arya dan Tasya pun beristirahat karena mereka sudah sangat lelah sedangkan masalah keamanan sudah terkendali kembali. Keesokan harinya setelah selesai sarapan, Tasya tengah berada di ruang kerja Arya bersama dengan Arya dan Black untuk membahas orang yang datang tadi malam. Jadi siapa yang menyuruh orang itu? Tanya Tasya. Orang itu tidak mau mengakui siapa yang sudah menyuruhnya. Namun Nandan mengatakan kalau orang itu pernah terlibat dalam penculikan Nyonya Tasya di mana kejadian itu membuat Fadil meninggal. Jelas Black. Kamu bilang tadi siapa? Nandan. Tanya Tasya. Benar Nyonya. Jawab Black. Bagaimana bisa Nandan ada di sini? Ucap Tasya. Sudah lama. Sudah sejak lama Nandan ada di sini. Jawab Arya. Maksudnya? Ucap Tasya yang tidak mengerti dengan yang dimaksud oleh Arya. Saat itu Nandan datang kemari untuk menyerahkan diri dan menyampaikan sesuatu. Karena itu aku mengurung Nandan. Jelas Arya. Oh. Tapi terserah sajalah, aku tidak peduli. Yang jelas sekarang berarti yang sudah menyuruh orang itu adalah Cecilia. Karena yang menculikku saat itu adalah Cecilia. Ucap Tasya. Sepertinya begitu. Ucap Arya. Gak. Aku gak bisa terus diam seperti ini. Aku harus menemui Cecilia. Ucap Tasya yang kemudian langsung pergi meninggalkan ruang kerja Arya. Sayang, kamu mau kemana? Ucap Arya yang mengejar Tasya. Aku harus menemui Cecilia. Jawab ucap Tasya. Kamu jangan nekat dong. Bagaimana kalau nanti kamu kenapa-kenapa? Ucap Arya yang memegang tangan Tasya. Aku gak peduli. Dia udah berusaha untuk mencelakai Axel dan aku gak bisa biarin itu. Ucap Tasya. Tapi kan sayang, gak bisa. Aku harus menemui Cecilia dan menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Ucap Tasya yang memotong ucapan Arya. Oke kalau gitu biar aku yang mengantar kamu pergi. Ucap Arya. Enggak, kamu gak perlu mengantarku. Kamu di sini saja dan jaga Axel. Aku tidak akan lama. Ucap Tasya yang langsung pergi. Arya pun hanya bisa menarik napas panjang saat Tasya sudah mulai keras kepala. Black ikuti dia. Ucap Arya. Baik tuan. Jawab Black. Black pun segera pergi untuk mengikuti Tasya. Black terus mengikuti Tasya. Hingga Tasya pun sampai di kantor Arya. Karena Cecilia masih bekerja di kantor Arya. Tasya masuk ke dalam kantor dan para karyawan pun menyapa Tasya namun tidak ada yang direspon oleh Tasya satupun. Semua orang pun merasa heran kenapa Tasya seperti itu. Bahkan Vian yang berpapasan dengan Tasya pun merasa kaget. Dan yang membuat Vian lebih kaget karena Vian belum tahu kalau Tasya sudah kembali dan dalam keadaan baik-baik saja. Black. Ada apa ini? Tanya Vian yang berpapasan dengan Black. Nanti saja dijelaskannya. Saat ini aku harus mengikuti Nyonya Tasya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jawab Black yang kemudian langsung pergi mengejar Tasya kembali. BRRRUUGGG. Pintu ruangan Cecilia pun dibuka oleh Tasya dengan sangat kencang. Tasya pun langsung masuk ke dalam ruangan Cecilia. Sedangkan Cecilia masih diam karena kaget. Cecilia kaget bukan karena pintu ruangannya yang dibuka dengan sangat kencang tapi karena melihat Tasya yang kini sudah berdiri di hadapannya. Cecilia sangat terkejut karena saat melihat Tasya berdiri di hadapannya. Pasalnya Cecilia tidak mengetahui kalau Tasya masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Karena saat di pesta orang tua Tasya, Cecilia tidak melihat Tasya sama sekali. Kamu, ucap Cecilia yang bangkit dari duduknya. Iya. Kenapa kamu kaget melihatku masih hidup? Ucap Tasya yang berjalan mendekat pada Cecilia. Maksud kamu apa? Aku tidak mengerti. Ucap Cecilia gugup. Cecilia terus berjalan mundur untuk menghindar dari Tasya.
Namun setelah itu Cecilia tidak bisa menghindar lagi dari Tasya karena Cecilia sudah benar-benar terpojok. Kenapa? Kenapa kamu ketakutan saat melihatku? Ucap Tasya. Tidak. Aku tidak ketakutan. Jawab Cecilia dengan berusaha untuk setenang mungkin. Aku rasa sudah cukup kamu berpura-pura seperti itu lagi di hadapanku. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu yang berusaha untuk membunuhku dan membuangku ke laut dan kamu pun berusaha untuk mencelakai Axel. Ucap Tasya yang terus menatap tajam pada Cecilia. Namun sayangnya usahamu itu tidak berhasil. Sambung Tasya dengan senyum yang seolah-olah mengejek Cecilia. Kalau sudah seperti itu mau bagaimana lagi berpura-pura pun rasanya tidak ada gunanya lagi. Ucap Cecilia yang merubah ekspresi wajahnya. Memang benar aku yang sudah membuang kamu ke laut dan aku jugalah yang sudah membayar orang untuk menghabisi anakmu Axel. Karena aku yakin dengan adanya anak itu rencanaku tidak akan berjalan lancar. Sambung Cecilia. BRRUUGG. Cecilia langsung tersungkur setelah mendapat pukulan yang sangat kencang di wajahnya yang membaut hidung dan di sudut bibirnya mengeluarkan darah segar. Apa yang kamu lakukan dasar sialan? Ucap Cecilia. Kenapa? Dengar ya ini tidak sebanding dengan apa yang sudah kamu lakukan padaku. Ucap Tasya dengan nada tinggi. Kamu itu memang pantas diperlakukan seperti itu. Kamu itu adalah orang yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bahkan orang tuamu saja membuangmu dan tidak menganggap kamu lagi. Dan asal kamu tahu kalau Arya pun sama seperti yang lainnya. Dia hanya ingin mempermainkan kamu saja dan memiliki keturunan dari kamu selalu itu kamu akan dibuang kembali oleh Arya. Ucap Cecilia yang kini sudah bangkit dan berdiri di hadapan Tasya kembali. Cecilia pun berusaha memukul Tasya. Namun gagal dan justru Cecilia yang terkena pukul Tasya dan terhantam di meja kerjanya. Kemampuan Cecilia memang tidak sebanding dengan kemampuan Tasya. Dan waktu Tasya berhasil Cecilia buang ke laut itu karena kondisi Tasya yang memang baru saja melahirkan dan Cecilia pun bersama dengan orang bayarannya. Cecilia meringis kesakitan. Cecilia melihat ke arah pintu. Cecilia melihat Vian yang tengah berdiri dan tengah melihatnya. Vian, panggil Cecilia. Vian mendengar Cecilia memanggilnya namun Vian tidak merespon dan hanya diam saja. Karena Vian sudah memutuskan untuk tidak ikut campur apapun tentang Cecilia lagi. Jaga Tasya aku harus pergi. Ucap Vian pada Black. Setelah itu Vian langsung pergi tanpa menengok ke belakang kembali. Hahaha. Bagaimana rasanya tidak diperdulikan oleh orang yang kamu sayangi? Ucap Tasya. Oh ya kamu tahu itu artinya apa? Itu artinya kamu dibuang oleh Vian. Sambung Tasya. Diam. Awas saja kamu Tasya aku akan membalas penghinaan ini padamu. Ucap Cecilia. Cecilia pun langsung mendorong Tasya dan pergi dari kantor dengan keadaan yang sangat kacau. Black masuk ke dalam ruangan untuk melihat keadaan Tasya. Nyonya. Apa Nyonya tidak apa-apa? Tanya Black. Tidak. Jawab Tasya. Tasya langsung keluar dari ruangan Cecilia untuk segera pergi dari kantor. Tapi sebelum Tasya benar-benar pergi Tasya bicara kepada karyawan yang lain untuk membereskan ruangan Cecilia dan membuang barang-barang milik Cecilia. Tasya kembali ke rumah dengan diikuti oleh Black dari belakang. Saat mobil Tasya masuk ke pekarangan rumah Arya langsung menghampiri Tasya. Kamu kenapa? Kamu terluka? Tanya Arya yang terlihat khawatir. Sedangkan Tasya merasa bingung dengan tingkah Arya. Aku tidak apa-apa. Kamu kenapa sih? Tanya Tasya yang merasa bingung dengan tingkah Arya. Kalau begitu ini apa? Ucap Arya yang menunjukkan noda darah di bajunya. Oh ini. Sepertinya ini darah Cecilia. Jawab Tasya. Syukur kalau begitu. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Aku gak sanggup kalau aku harus kehilangan kamu lagi. Ucap Arya yang memegang kedua pipi Tasya. Cup. Arya mencium bibir Tasya secara tiba-tiba. Sedangkan Tasya hanya diam karena kaget dan para pelayan maupun para penjaga hanya diam dan menunduk. Kenapa kamu menciumku? Tanya Tasya. Memangnya kenapa? Kamu itu kan istriku jadi apa salahnya kalau aku menciummu? Bahkan kalau aku ingin memproses membuat adik untuk Axel juga tidak masalah. Arya menghentikan ucapannya karena langsung dibekap oleh tangan Tasya. Tasya langsung menarik masuk Arya ke dalam rumah. Arya hanya diam dan mengikuti kemana Tasya membawanya pergi. Hingga sampailah mereka di dalam kamar mereka. Sayang jadi kamu mau langsung memproses pembuatan adik untuk Axel. Ucap Arya yang langsung merangkul pinggang Tasya. Cetak.
Tasya menyentil bibir Arya dengan sangat kencang sehingga membuat Arya meringis kesakitan. Kamu kok menyentil bibirku sih? Ucap Arya. Kamu itu ya kalau ngomong masalah yang sensitif jangan di sembarang tempat dong. Aku kan malu. Ucap Tasya. Hahaha. Kamu itu malu sama siapa? Ucap Arya. Untuk apa malu, mereka juga tidak akan mengatakan pada siapapun dan mereka pasti akan pura-pura tidak mendengarnya. Sambung Arya yang kembali merangkul Tasya dan menjatuhkan Tasya di atas tempat tidur. Kamu mau apa? Tanya Tasya saat Arya mencoba untuk melepas baju yang Tasya kenakan. Bukankah sedari tadi aku sudah katakan kalau kita akan memproses pembuatan adik untuk Axel? Jawab Arya yang kini sudah berhasil melepas baju yang Tasya kenakan. Arya pun mulai mencumbu Tasya. Sampai tak sadar keduanya kini sudah sangat polos dan Arya pun akan segera memulai aksinya. Owa owa owa. Namun tiba-tiba saja Axel yang tadi tidur pun terbangun dan menangis dengan sangat kencang. Spontan Tasya pun langsung mendorong Arya dan berlari ke arah Axel yang berada di dalam tempat tidurnya. Aduh Axel sayang, kenapa kamu terbangun di saat yang tidak tepat sih? Ini kan sudah nanggung sayang. Ucap Arya lirih sambil berguling di tempat tidur. Sayang, apa kita bisa lanjut? Ucap Arya yang menengok ke arah Tasya yang tengah menyusui Axel dengan tubuh polosnya. Nanti ya sayang. Tunggu Axelnya tidur kembali. Jawab Tasya. Arya pun menarik nafas panjang setelah itu bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar mandi. Tasya pun hanya tersenyum namun tetap merasa bersalah pada suaminya itu.